Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun, Satrio Penyingit Muhammad Rais akan rebus, akan meluruskan agama, seluruh agama itu bukan Satrio ya. Jadi agama, seluruh agama sekarang sistemnya itu meluruskan seperti itu. Umat manusia ini mencari jalan terang. Jadi agama itu tadi bukan kepercayaan, tapi mencari jalan dari mana asal usulnya mau kemana, arah tujuan hidup. Selamat lah. Seperti itu ya. Jadi harus tentang dari awal mulanya ada manusia di bumi. Bumi ini ibu Siti Hawa. Ibu Siti Hawa makan buah khuldi, jadilah raga, jadilah. Hanya disuruh mengenali jati dirinya sama Pak Rois. Kenali jati dirimu, niscaya kau akan kenal sama. Betul. Yang dibilang saudara 4, 6 raga, 7 sukma, 8 leluhur, 9 hari kiamat, 10 surga. Surga ada di dalam 10, neraka di alam nyata. Ini Pak Res juga jamaah apa yang di Maluku. Ya. Baru sekarang tak buatkan videonya. Semarang Pak Res nggak sempat. Nah Pak Res, Satrio Penyingit Muhammad Rais membuka kitab awal akhir ini. Harus melihat alam goib. Hanya Satrio Penyingit Muhammad Rais tidak bisa dijai. Tadarab ya, ambil mesani harus seperti itu ya. Saudara 4 itu malaikat kakak kawah, adik hari-hari, anak bayi itu kita sendiri atau sukma kita. Bantal anak bayi itu panas banget. Itu potongan besar itu adik bayi kita. Itu malaikat. Jadi malaikat ini hanya 4. Nggak ada malaikat ribuan. Yang bisa nembus langit itu hanya 1 malaikat. Malaikat apa itu? Yang pertama kakak kita, kawah. Ini yang bisa menembus langit. Kalau yang turun dari langit sampai ribuan, sampai sekian banyak itu bukan malaikat, tapi leluhur yang di dalam badan. Kalau roh nggak ada di langit. Orang meninggal dunia ini nggak ada yang di langit, yang ada di alam kubur itu yang nggak dikubur dan di hati. Ya. Malu. Ya Pak Rois nggak mau jumpai kalian. Nah, Pak Rois jelek. Ya Raja Pak Rois dimarah sama kakek nggak apa-apa. Kayak 3 tahun yang lalu kan Pak Rois dimarah-marah. Suruh jumpai kalian, aku nggak mau. Dia cari dari media aja nggak apa-apa. Nggak dilanjutin lagi ya.
Dari adanya manusia makan buah koldi jadilah raga jadilah. Kenalilah jati dirimu nih saya akan kenal sama sebetulnya. Yang dimaksud Tuhan ini tadi kalau kita ambil dari ilmu kaji diri 6 raga asal usul raga kita ini. Hanya raga kita ini diciptakan dari air apa air mani. Ya. Sukma kita diciptakan dari apa? Dari angin. Angin ini Bapak Adam. Bumi ini Ibu Siti Hawa. Seperti itu ya. Simpel lah. Jadi Allah kita itu bukan yang diyakini. Ya. Bukan diyakini. Kalau angin itu kalau Allah kita itu ibu bumi bapak angkasa yang disebut di agama. Jadi bapak angkasa ini macam-macam namanya, cuma satu. Kalau ibu bumi cuma satu. Ibu bumi, ibu pertiwi, ibu MC, anak manja. Ibu MC anak manja. Itu anak manja, anak kesayangannya Bunda Siti Hawa, kesayangannya Ibu Pertiwi. Yang keras kepala itu. Terus kesayangannya ibunda yang di Kayangan Surabaya. Itu dulu waktu di Kayangan Bunda MC ini manja, kemana-mana selalu bermain sama Pak Ros. Kalau kalian melihat Dewa Krishna waktu masih ABG, di filmnya Dewa Krishna itu hampir sama, cuman badan Bunda itu enggak seperti sekarang. Dulu badan Bunda itu berisi kalau di Kayangan. Insya Allah seperti itu. Ini yang dilihat sama Pak Ros di Kayangan. Kalau sekarang ini masih di alam goib. HP ini goib, saudaraku ya. HP ini bagian goib. Hilang HP kita nggak bisa melihat apa-apa. Tinggal suaranya yang kita dengar. Itu ya. Walau alam kuasanya yang maha kuasa adalah bumi yang berkuasa siapa kalau Allah kita itu ibu bumi bapak angkasa, iblisnya ada di mana? Ada di dalam raga manusia, menyusup ke dalam raga manusia. Manusia yang mana? Manusia yang merasa diri, manusia yang licik, manusia yang suka berbohong. Seperti itu. Manusia yang doyan maksiat, manusia yang muja-muja. Ciri-cirinya. Makanya iblis ini namanya juga banyak, sama seperti namanya Allah, Gusti Allah, Bapak Adam. Jadi maksud Allah ini sebenarnya bukan angin ini. Jadi nggak ada nanti hari kiamat itu akan ada duhon asap tebal, itu Dajjal atau iblis. Nggak ada hari kiamat matahari akan terbit dari barat. Matanya siapa? Matahari itu matanya manusia, bulan juga matanya manusia. Seperti itu. Yang namanya hari kiamat itu bumi ini mati. Jadi trompet siapa yang dihembus seperti kiai orang Jawa Barat yang manggung di channel IKN tadi malam. Channel IKN ngubungi
Satrio Peningit Muhammad. Ajarannya disembunyikan sama orang IKN. Takut dia. Saudaraku dimanapun berada, Satrio Peningit Imam Mahdi ini nggak ada urusan sama negara. Nggak ada urusan sama negara. Karena seluruh negara, seluruh Indonesia, seluruh muka bumi ini gagal jadi pelindung masyarakat. Seluruh agama juga gagal menjadi panutan manusia. Makanya Satrio Peningit diturunkan. Contoh kalian kena stroke, diserang sama orang-orang IKN. Kalian kena pandemi virus corona. Kalian nggak diobati sama negara. Nggak diobati. Nggak bakalan diobati. Karena umat manusia sekarang ini saling mematok. Bunuh cara gaib nggak apa-apa, yang penting kadrun. Orang yang kerasukan iblis. Pak, makan Pak, ya mati. Orang-orang seperti kita bunuh cara gaib. Dia mau berontak tapi nggak bisa kalah. Makanya agamanya siapa kadrun yang dinista. Nasi enggak? Iya. Masa iya agama Islam ajaran Rasul, ajaran Nabi tapi cabul. Ajaran Rasul, ajaran Nabi kok cabul, kok mudah maksiat. Nah ini sama seperti Pak Rois tadi malam. Ini tuh di channel itu Lokajaya dibilang sama Pak Rois, wah semua perempuan abamnya dikunci sama pengikutnya Satrio Peningit supaya nggak ada perselingkuhan, nggak ada maksiat. Habis dong anak buahnya Rasulullah sama Nabi takutan. Akhirnya akunnya Pak Aris diblokir sama Kang Surya. Itulah musuh kita. Jadi channel Lokajaya ini tadi itu bukan orang amanah. Makanya dia selalu dipatah-patahkan sama Satrio Peningit Muhammad. Dia takut. Itu cabul semua ini. Orang-orang yang meruqyah ini cabul semua. Jadi saudara dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia, hati-hati sama orang Jawa. Orang Jawa ini penyesat umat manusia. Jelas 100% mutlak penyesat manusia. Kalian lihat seluruh pelacur yang terkenal di mana? Orang apa? Orang Jawa. Dari Sabang sampai Merauke bahkan mendunia pelacur tanah Jawa. Jadi perguruan apa, organisasi macam apa tanah Jawa ini? Seperti itu. Jadi udah saatnya Satrio Peningit Muhammad Rois angkat bicara, menghajar Perdana Menteri. Karena ajaran aturan agama Muslim sekarang ini nyelakai umat manusia. Negara kita ini jerat lehernya sendiri. Hukum negara Indonesia ini jerat lehernya sendiri. Ayo sambil makan Pak, makan mie. Kesukaan Pak Rois mie. Bisa makan nasi padang. Banyak orang Jawa ini kalau yang perempuan yang terkenal pelacurnya, kalau yang laki-laki terkenal kiai bejat sama dukun cabulnya. Jadi agama itu organisasi.
Masa ya orang hidup beragama kok tukang maksiat, tukang mesum. Padahal kalau laki-laki berbuat maksiat dosa. Dosanya membunuh anak kandung sendiri yang jadi anak air mani. Kenapa anaknya dibuang-buang? Jadi kiai tanah Jawa ini udah bisa itu dimasukkan penjara tuh. Karena pendusta ajaran Nabi Muhammad sama ajaran Rasulullah ini pendusta. Dosa celaka katanya di neraka jahanam kan pendusta. Itu udah bisa dilaporkan polisi itu. Seluruh kiai pondok pesantren tuh laporkan semua polisi hukum. Jangan orang nyuri ayam dipenjarakan, ya toh. Orang yang nyekek anaknya sendiri, yang anak kandungnya sendiri dibunuh, dibuang, dibiarkan aja. Negara macam apa? Agama macam apa itu? Undang-undang macam apa? Mana lebih kecil bunuh anak kandung sendiri, buang anak kandung sendiri daripada nyuri ayam. Nyuri ayam dipanggang untuk makan mie enak. Bener nggak? Makanya umat manusia ini sekarang nih saling matok. Bangsanya sendiri, sesama manusia sendiri. Apalagi orang Jawa. Nah, pengikutnya Pak Roy sama Bunda MC nanti memisah. Orang-orang pemuja maksiat itu Islam radikal ini dibuang di pulau. Terserah dia mau milih mana. Dia mau dukun-dukunan seumur hidupnya, biarin aja. Dia mau matikan jaringan internet, biarin aja. Karena dari adanya manusia sampai sekarang ini belum tahu umat manusia ini jalan hidupnya. Dari mana asalnya, kemana dia pulang, untuk apa tujuan hidup. Jadi umat manusia ini di mata Allah itu nggak ada pangkat, nggak ada derajat. Nggak ada. Nggak ada kamu yang terhormat Bapak Presiden. Nggak ada. Udah mati ya jadi bangkai raganya. Rohnya ya jadi hantu kuburan. Nggak ada rohnya dimuliakan sama Allah karena jadi raja, nggak ada. Lalu bala tentara dibikin upacara pahlawan, itu hanya di alam nyata. Di alam kubur ya tetap jadi bangkai. Rohnya ya tetap sama derajatnya, nggak ada bedanya.
Murahnya Nabi sekalipun ya sama, nggak ada bedanya. Yang dijulukin Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Rasulullah sama. Beda sama Satria Benyeng. Satria Benyeng sama ibunya. Sama bidadarinya. Beda. Satria Benyeng sama Bunda MC beda. Memang paling mulia. Di mata Allah. Bedanya tahu kenapa? Karena yang bawa mobil bus ini tadi Satria Benyeng. Sopirnya ini kita pulang ke alam terpulang Satria Benyeng. Makanya dibilang Satria Benyeng ini pemimpin akhir zaman, di kemudi, nahkoda. Dengan seperti itu nggak perlu kita debat. Untuk apa debat? Kayak Dinda untuk apa debat? Jadi orang-orang yang berebut ayat-ayat Al-Quran, berebut Rasulullah, biarin aja. Tinggalkan, tinggal menjauh. Dana amanah, harta amanah nggak penting. Yang penting kita ibadah, kita sembah sujud sama ibu, minta ampunan dosa-dosa. Kalau harta amanah itu, kalau dikasihkan kita, ya kita terima. Kalau nggak dikasihkan, ya sudah, kita bisa cari makan sendiri. Bisa minta ibu angkos. Seperti itu. Sampai anak-anak kita ini nanti bisa menolong seluruh saudara-saudara kita yang kena kutukan. Makanya senjatanya Satria Benyeng ini tadi Trisolaweda itu meluruskan agama, seluruh agama menjadi satu. Agama apa itu? Islam yang berpedoman Trisolaweda. Trisolaweda ini apa itu? Setajam-tajamnya pisau lebih tajam doa. Kalian lihat sama-sama apa yang akan terjadi sama orang di kalian. Apa yang akan terjadi? Yang sudah berhadapan sama satu. Dampak apa yang akan menimpa mereka suatu saat? Jangankan sampai disolati sama Satria Benyeng, ucapannya Satria Benyeng aja memiliki sabda patuh. Apa yang diucapkan pasti terjadi. Bayangkan. Yang namanya iblis ini mau dipukul, diginikan, digitukan, ya tetap dia ketawa. Tapi begitu jatuh sakit ya tetap nangis. Tetap nangis.
Jadi saudaraku dimanapun berada, perang akhir zaman ini ada 3 golongan. Golongan apa aja? Golongan hitam yang membuat penyakit stroke, golongan merah yang membuat penyakit pandemi. Golongan hitam ini golongannya jin, genderuwo, manusia yang tak beragama. Golongan merah, jin si mata merah, manusia yang menyembah. Jadi dulu adanya manusia, Ibu Siti Hawa makan buah koldi, jadilah raga, jadilah bumi. Dia cuma ada manusia dulu di bumi. Ya Siti Hawa, Ibu Hawa sama iblis. Makanya Ibu Hawa itu selingkuh sama iblis, makan buah koldi. Makanya perempuan ditakdirkan melahirkan gara-gara makan buah koldi. Ibu Hawa sama iblis ini di muka bumi ini hanya ada satu pohon, satu makanan, buah koldi. Masalah wayang nggak saya ceritakan lah. Contohnya seperti ini. Jadi umat manusia 2 orang ini tadi akan dia berkembang biak di muka bumi ini, Siti Hawa sama iblis. Sampai anak beranak, jadilah kita ini sampai ada kita. Jadi Ibu Hawa ini tadi sama selingkuhannya ini tadi di muka bumi ini nggak punya sesembahan umat manusia. Seperti itu ya, nggak punya sembahan, nggak punya Tuhan, bingung. Jadi begitu makan buah koldi ini bukan senang, bingung. Di mana keberadaan dia nggak tahu. Akhirnya adalah orang ini berhubungan badan. Karena makanan nggak ada, makanan langka, makanya dia jadi jin. Jin itu manusia. Setelah berkembang biak begitu banyak orang, udah banyak anak-anaknya, lalu anak-anak ini mainan batu, benturan. Nanti ini ngelurusin tentang adanya agamanya. Juga dibuka, wah nggak cukup. Dibuka terus nggak cukup. Ya mau 1 tahun dongeng ya nggak putus-putus kalau Pak Ros mau lihat masa lalu, semua kehidupan masa lalu kan. Yang namanya kafir ini mau orang yang nggak beragama, ya itu tadi genderuwo. Sistemnya zaman genderuwo nih, zaman orang dulu itu nggak ada pernikahan. Pengen hubungan badan, pengen kawin ya mau induknya, mau anaknya, yang penting kontolnya ngaceng, ya kan rudalnya tegang, ya dimasukkan aja ke lubang perempuan itu. Udah keluar mandinya, udah. Nah, seperti itu. Itu kehidupan di zamannya Nabi. Dan kehidupan di zaman manusia yang tak beragama. Setelah berkembang biak, sekian banyak orang, manusia di bumi ini, anak-anak tuh mainan batu di laut. Asal usul laut nanti ya. Kok bisa ada laut, kok bisa ada hujan, nanti diceritain. Ini ngelurusin tentang agama biar nggak pada kebingungan.
biar nggak dibodoh-bodohi sama Dajjal atau iblis yang selama ini manggung di channel-channel yang berebut ajaran Rasulullah seperti ya. Begitu anak-anak nih mainan di tepi laut, mainan batu ya, lempar-lemparan gitu, benturan, timbullah asap. Jadi asap ini akhirnya dijadikan Tuhan, disembah. Yang jadi PR sekalian, dari mana asalnya api ini tadi? Kok bisa batu menyimpan api? Dicari sama kalian. Bisa nggak? Kalian nyari. Ini ada hubungannya sama matahari. Karena makanan ini tadi langka, masih satu pokok ini tadi, buah koldi ini tadi, bisa dibilang buah anggur. Yang ada di muka bumi ini hanya pokok anggur, buah pokok koldi. Contoh yang di Arab Saudi. Umat manusia menyembah karena makanan langka, makanya orang ini sampai jadi jin, nggak mati, raganya ini nggak mati, sukmanya nggak keluar dari raga, itu namanya nggak mati, namanya moksa. Kalau yang dibilang dikasih nama siluman itu binatang yang moksa. Seperti itu ya. Ini di zamannya genderuwo sama di zamannya lalur kita ya si mata merah ini, makanan selain buah koldi sama anggur nggak ada. Ikan juga nggak ada. Ikannya ya alat vital. Itu ikannya. Jadi umat manusia beragama ini bukan kepercayaan, tapi umat manusia ini nyari Tuhannya siapa. Dari mana asalnya, mau kemana arah tujuan hidup. Seperti itu. Setelah itu umat manusia akan semakin banyak lagi. Akhirnya orang ini bisa pecah belah, perang. Namanya perang Jahiliyah. Itu nama perangnya. Ini belum ada yang namanya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ini belum ada di situ. Perang. Masih separuh kehidupannya zamannya jin si mata merah, leluhurmu yang menyembah. Perang Jahiliyah barulah ada mati. Jadi adanya dewa ini tadi, orang zikir ini tadi diawali dari Buddha.
saking bingungnya umat manusia ini tadi. Zikirnya apa, ngucapnya apa? Amitabha. Apa Amitabha? Maha suci Allah. Karena heran, bingung. Nggak makan, nggak minum, seumur hidup dia zikir Amitabha. Akhirnya dia jadi jin. Namanya jin. Yang ibu Dewi Kuan Yin, asal usulnya Dewi Kuan Yin, ditinggal suaminya perang. Zikirnya nyari ibu. Itu akhirnya dijulukilah darah biru. Di zamannya Buddha Rulai Dewi Kuan Yin, Dewa Krishna ini jadi jin kuning. Jin kuning ini tempatnya ada di mana? Kayangan. Kalau genderuwo sama jin cimata merah tempatnya ada di mana? Di bumi. Ada tempatnya masing-masing. Titik. Akhirnya umat manusia ini tadi di zamannya para kadewatan seperti itu. Setelah menyembah dewa, turunlah, lahirlah di muka bumi ini yang namanya Dewa Krishna. Jadi di zamannya para dewa inilah baru ada. Karena otaknya manusia ini semakin jenius. Akhirnya dia saking sucinya gara-gara zikir ini tadi kan suci. Akhirnya memiliki sabda paduka. Sama seperti satria penyingit. Biarpun seperti gembel, biarpun dia seperti tuyul, biarpun dia nggak punya harta benda, tapi zikir 24 jam. Zikirnya satria penyingit apa? Bismillah Allah. Tujuannya untuk apa? Untuk menghancurkan musuh-musuh. Doa yang tertinggi apa? Bismillah Allah. Nggak ada doa, segala doa yang lebih tinggi dari bismillah, nggak ada. Jadi umat manusia ini tadi kan nyembah anak cucunya ini, nyembah kakeknya, minta pertolongan kakek. Kakeknya nggak ngasih tahu siapa yang namanya pemala. Yang menang ini tadi nggak tahu. Jadi umat manusia ini tadi menyembahlah kakeknya yang namanya tadinya menyembah api, akhirnya dia meningkat atas menyembah lah anak cucunya salah pengertian, akhirnya menyembah Dewa Krishna, Dewa Kuan. Karena kesaktiannya dia bisa terbang. Lahirlah yang namanya Tuhan Yesus. Kau Tuhan Yesus. Dewa Krishna. Jadi umat manusia ini diarahkan sama Dewa Krishna, disuruh daripada kamu menyembah orang-orang bikin sesaji ini tadi untuk
ngasih sesaji sama Dewa Indra. Itu udah tugas Dewa Indra dari sekian pertemuan para dewa. Kalau diceritakan ya nggak siap-siap nanti. Mau berapa panjang Pak Res ngupload video ini udah 40 menit. Tinggal 10 menit lagi. Jadi Pak Res bisa nggak ini nguploadnya? Mungkin 1 jam aja. Nanti dilanjutin di video berikutnya. Jadi adanya agama Kapitayan ini tadi, agama adanya apa, agama ini tadi, umat manusia ini menyembah bukit kufar. Jadi sedekah bumi, syukuran. Makanya yang disembah ya tetap larinya sama ibu dan yang berkodanya. Tapi kan nggak pas, nggak lengkap. Kalau ibu bumi yang disembah kayak mana Bapak Dewa kan gitu, ya kan? Jadi akhirnya pincang. Yang agama Hindu menyembah, agama Buddha menyembah Buddha Rulai, agama Hindu menyembah bumi. Pincang. Kalau disatukan pas tapi kurang tepat sasarannya. Yang disembah akhirnya Tuhannya para kadewata. Ibu bumi Bapak angkosanya ditinggalkan. Seperti itu. Ya, coba kalau kalian ini membuat sesaji, kalian tunjukkan sama siapa itu, minta keselamatan sama siapa itu, coba ditunjukin, bisa enggak? Dijabarin doanya kayak mana, cara baca doanya. Jadi yang makan sesaji ini tadi siapa? Tunjukin. Para jin, orang-orang yang moksa. Jadi kalian nggak mau sembah sujud sama ibu bumi Bapak angkasa. Di sini letak kesalahan. Setelah itu turun Nabi Isa. Ya, Tuhan Yesus belum selesai udah disalibkan di bumi. Seperti itu. Jadi agama Kristen nggak punya jin, nggak ada yang jadi jin karena agamanya berdua. Tuhan Yesus disalibkan. Makanya kalau sembahyang dia nyanyi haleluya. Makanya tuh apa agama Kristen ini lebarannya nunggu hari apa setiap akhir tahun dia minta supaya berubah. Tuhan Yesus ini juga kakek kita. Jadi yang diperebutkan sekarang Tuhan Yesus dewa jin si mata merah. Itu yang kalian pamerkan, yang kalian keluarkan. Setelah itu turun lagi agama Muslim. Udah mulai manusia ini mengenal jati diri. Jadi dari mulai dewa ini udah sedikit demi sedikit udah mengetahui jati diri. Seperti itu. Jadi dari sinilah adanya Islam.
Muhammad yang dijuluki Nabi Muhammad ini tadi, dia ya seperti satu dari jati diri. Makanya agama Islam ini tadi disesatkan sama iblis yang merasuk ke dalam agama Islam. Makanya nggak tepat sasaran. Sadra ini tadi, imamat ini diturunkan ke muka bumi ini dari agama seluruh agama menjadi satu agama Islam yang dari Islam. Caranya iblis menyesatkan umat manusia ini tadi dari kitab. Sementara kitab, segala kitab itu tadi yang membuat itu umat manusia yang raganya dari Rasul iblis. Kata Alkitab, kata Al-Quran, ajaran Nabi, kata Rabi, kata Rasul. Seperti itu. Jadi saudaraku dimanapun berada, kalau kalian nggak bisa menyucikan raga jiwa, jadi apa yang diajarkan sama Sadra Penyingit atau Imam Mahdi kan akan buta seumur hidup. Kalian nggak akan pernah ketemu sama Sadra Penyingit, walaupun Sadra Penyingit dongeng yang ngajari kalian seperti itu, enggak kan? Walaupun Sadra Penyingit itu memiliki titah amanah, harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula Weda, bahasa Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kehidupan Bhinneka Tunggal Ika ini untuk dunia, bukan hanya untuk Indonesia. Bahasa Indonesia ini juga untuk dunia. Bukan hanya untuk Indonesia. Makanya agama seluruh agama, umat manusia itu hanya dukun dan kiai, pendeta, bisu dan jadi saudaraku dimanapun berada, kalian itu diputar-putarkan sama orang-orang yang kena dogma, yang udah kerasukan itu saja. Contoh Lokajaya, orang-orang IKN, orang-orang yang selalu ngomongin Rasulullah, orang-orang yang bawa hadis, bawa kitab. Beda sama Wangsit Siliwangi. Kalau Wangsit itu pesan untuk anak cucu. Kalau kalian nggak percaya sama Farid, boleh buktikan. Sampai kalian masuk liang kubur, nggak bakalan ketemu sama Sadra Penyingit. Itu yang akan jadi gagal. Kalau ijabnya Sadra Penyingit mau marah, wes suatu saat dibuka. Enggak perlu kepo, harus nyari promo gini kono gini enggak. Dan nanti datang saja. Seperti antara Tuhan Yesus sama Kristus. Seperti itu. Jadi kita hidup ini yang dicari itu, kalau Sadra Penyingitnya Amparo, ini yang dicari ini belahan jiwanya. Harus nggak pernah mikir yang lain. Yang dicari itu belahan jiwanya. Karena gara-gara Siti Hawa ninggalkan ada. Ya bisa Buddha MC, bisa yang lain, ya Allah alam, belahan jiwa baru. Ya, di alam barunya sih ditengok ya Buddha MC. Karena Buddha MC respon apa enggak kan gitu. Jadi Sadra Penyingit ini akan menolong dulu jiwanya supaya enggak kesakit. Di umat manusia ini gara-gara ditinggal sama Adam ini tadi, ditinggal sama selingkuh, makanya dicari. Hanya Sadra Penyingit
ini wakilnya Bapak Adam, jodohnya Satrio Beringin ini wakilnya Ibu. Gitu ketemu. Nanti yang lain akan nyari dia sendiri. Sama seperti kita, sama seperti Pak Aris. Ibu bapak nggak membutuhkan Pak Aris, tapi Pak Aris yang membutuhkan ibu. Itulah makanya tujuan sholat. Tujuan kita sholat ini ada keperluan sama ibu. Orang berilmu sebelum gaib. Gaib apa yang mau untuk nyerang Satrio Beringin? Ya gaib apa? Ya laki-laki, jin, iblis, seperti itu. Sementara kodam segala kodam, pusaka segala pusaka, semuanya tanggung jawabnya Satrio Beringin yang sudah dibuat sama para leluhur. Ini nanti akan dimasukkan ke lebak Jawa. Hanya Satrio Beringin ini nanti jadinya Imam Mahdi kalau udah ketemu sama jodoh. Jodohnya di Mahdi Kabupaten Nasuhan. Walaupun sekarang channel IKN Kesatria Dajjal Dukun Cabul, kelompoknya Dajjal Dukun Cabul, menjegal-jegal Satrio Beringin Muhammad Rois, menjegal-jegal Imam Mahdi, mengumpul-ngumpulkan data, dia tetap nggak bisa. Dia akan berhadapan sama alam, nggak berhadapan sama Satrio. Dia akan kena karmanya sendiri. Sementara karma ini nggak bisa diobati kalau hukumannya belum selesai. Loh, obatmu minumlah, dibuang, nggak bakal, nggak mau. Lihat channelnya IKN Kesatria, pelacur manggung, dukun cabul manggung, lengkap di situ. Channel IKN. Bala nelpon Pak Rois, dia jadi yang punya channel. Kau ngambil apa ngajarkan nggak masalah agama berbeda-beda, ngambil dasar dari mana nggak tahu. Jadi yang mempercayai channel IKN ini akhirnya orang yang kotor hatinya, orang yang dirasuki iblis. Makanya channel IKN ini kompoknya Dajjal. Sama seperti Lokajaya, Guru Ridwan yang bawa-bawa hadis, yang nggak memiliki kesucian hati. Makanya channelnya Lokajaya kan nanti jaringan internet mau dimatikan, ya biarin aja. Dia mau mematikan jaringan internet, ya biarin aja, itu urusan. Bunda sayang bidadarinya Pak Aris. Tinggal banyak yang masih membutuhkan kita. Banyak orang yang jauh dari maksiat, tinggalkan. Kita pergi membuka lahan baru di Lebak Jawa ini, di alamnya kehidupan baru, semua serba. Jadi sholat ini tadi ada keperluannya. Keperluan kita sama Ibu Bumi bahwa gak ada dukun-dukunan lagi, gak ada kiai-kiaian lagi, gak ada wali-wali Allah lagi, gak ada. Anak cucu kita nanti damai. Biarkan orang itu suka-suka dia. Nanti dia akan berhadapan sama karma, dia akan berhadapan sama alam. Jadi nggak perlu debat ini. Itu makanya budak angon sama budak janggotan akan pergi menemukan
pengikut kita ini akan damai. Sholat cukup kita jalankan ibu dan suami. Cukup kita sembah sujud sama ibu yang. Tapi kita juga nggak boleh melupakan yang di alam badan. Kalau bikin sesaji ini tadi untuk yang di badan. Kalau sholat ini kirim doa untuk yang di tidak akan dimandikan. Kalau satu pinginnya ini kan tidak akan dimandikan, mandi taubatan nasuh. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku benar mandi suci, membuang dosa kecil, dosa besar, atas kecil atas besar, karena Allah Ta'ala dan kesucian hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu Dinda setelah penyingit punya rumah sendiri, nggak ada lagi. Rumahmu nanti di alam penanti yang mahkota sana. Semua makhluk nanti akan hidup. Ini namanya bahtera atau bus yang akan kita kendarai untuk membawa anak-anak kita pulang ke alam semesta. Orang ini yang akan bertahan hidup di muka bumi, hanya orang ini yang bisa menyembuhkan saudara-saudara kita yang selama ini kutukan jadi pohon, kutukan jadi binatang, saudara-saudara kita yang di alam badan harus cara sholat ini ada macam-macam, ada pasangan-pasangannya semua. Oke, udah 57 menit, nanti kita sambung lagi. Kita lanjutkan tentang sholat. Pasangan-pasangan sholat, sholat yang benar, sholat yang diajarkan sama kakek kita. Assalamualaikum.